Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba bil haqq yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa du'adih la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa selalu kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur, sujud sembah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggenggam segala sesuatunya. Allah kuasa memberikan derajat dan pangkat kepada siapa saja yang dikehendaki, namun sebaliknya mencabutnya derajat dan pangkat kepada siapa saja yang dikehendaki. Hanya kepada Allah saja kita menyembah dan hanya kepada Allah saja kita mohon pertolongan. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah detik dan saat ini kita masih sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara, mengisi sisa-sisa umur kita, menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan profesi. Tak lupa amar ma'ruf dan nahi mungkar, satu misi. Dan pada akhirnya kita sedang dalam rangka menunggu giliran, yakni sakaratul maut. Mudah-mudahan dalam menunggu giliran itu nanti artinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat sering salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar nanti, di yaumul qiyamah nanti, kita diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk pribadi, pada umumnya saudara-saudaraku seiman seperjuangan, mari kita tingkatkan upaya kita untuk mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan takwa dan iman kita dimanapun kita berada. Apalagi di usia senja kita sekarang ini, sudah tidak boleh nengok-nengok lagi kemana kita harus melangkah. Mantapkan langkah kaki kita untuk ya'budu ilallah, karena kita telah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 77, wabdahu lala suwab wabdaghi fima ataqallah darul akhirah, carilah apa yang sudah aku anugerahkan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Jadi anugerah yang sudah dititipkan kepada kita semua ini tidak ada lain harus mengingat
bahwa kehidupan akhirat itu lebih abqa, lebih langgeng. Tapi di ayat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan kau lalaikan bagian di dunia ini, karena Rasulullah bersabda ad-dunya mazratul akhirah. Apapun bagaimana cara kita untuk menanamkan sudah kebaikan, untuk akan kita petik nanti di yaumil kiamah atau yaumil akhirah. Itulah yang akan kita bangun dari mulai detik dan saat ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada kebiasaan yang rada unik sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sauban. Sauban ini terkenal orang yang ahli ibadah. Rumahnya jauh dari masjid, tapi kurang setengah jam itu sudah ada di masjid. Beliau sukanya duduk di paling pojok. Mereka tidak mau kalau ada orang lewat merasa terganggu dari tempat duduknya beliau. Ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat subuh berjamaah, kebiasaan Rasulullah menengok kanan kiri ke belakang sebelum qomat. Dilihatnya, sebelum mengatakan sawu sufuakum, Rasulullah melihat yang biasa jamaah ternyata Sauban tidak ada. Maka Rasulullah suruh menahan qomat sebentar untuk menunggu barangkali Sauban ketinggalan ada sesuatu di jalan. Namun ditunggu selang waktu beberapa menit, dikhawatirkan akan siang, maka terpaksa sahabat disuruh qomat. Ringkas ceritanya, setelah zikir jamaah sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, adakah yang tahu rumah Sauban? Ada salah satu sahabat kentalnya Sauban mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sauban. Kalau tahu tolong antarkan saya ke rumah Sauban. Ternyata setelah Rasulullah dengan para sahabat pergi berjalan menuju rumah Sauban, Masya Allah, lika-liku perjalanan, menapak kikil terjal, tajam batu, kurang lebih sekitar 3 jam. Masya Allah Rasulullah, Masya Allah Sauban, setiap kali waktu sholat jamaah beliau selalu ada. Maka ketika sampai di rumahnya, assalamualaikum, yang keluar istrinya bertanya, ibu maaf, apakah betul ini rumah Sauban? Jawabnya istri, betul, tapi Sauban dari pagi mereka tidak bangun karena tadi malam saya melihat badannya panas, kemudian sampai saya tidak bisa membangunkan. Sudah ada berapa jam semenjak mau subuh. Kemudian Rasulullah izin mau menengok, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang bisa kamu lihat istrimu, sang suami Sauban yang ahli ibadah? Rasulullah, saya lihat menjeritnya, suaranya Sauban tadi, tapi saya nggak memperhatikan ada suara-suara. Apakah mereka itu ketika nazar bukan menjerit, tapi ada suara lirih, suara pelan. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui, di surat Al-Qaf diterangkan kalau nggak salah ayat 23, manusia ketika nazak sakaratul maut itu ditunjukkan perjalanan manusia. Ada yang mereka disuruh zikir subhanallah, bertasbih atau istighfar, mereka sama sekali tidak ingat, karena mereka disuruh nonton repli, disuruh melihat perjalanan mereka. Kalau hobinya mereka tidak ibadah kepada Allah, otomatis mereka akan bersuara. Maka kata Rasulullah, apa yang diucapkan sahabat-sahabat tersebut? Wahai istri Sauban, beliau mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena Rasulullah maksum diperlihatkan oleh malaikat Jibril yang biasa menyampaikan wahyu.
Ketika Rasulullah ditunjukkan perjalanannya Sauban, Masya Allah, digambarkan surga Jannatun Naim. Begitu megahnya surga-surga itu dan fasilitas yang begitu megahnya, luar biasa. Maka Sauban ketika jalan kaki begitu dari rumah sampai menuju masjid mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena begitu nikmat yang Allah berikan. Kullu khutwatin hasanatun, kata Rasulullah, setiap langkah menuju ibadah kepada Allah itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan itu ada 1 langkahnya. Kullu khutwatin hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 langkah itu ada nilai 10 pahala. Masya Allah. Maka istrinya pun bilang, tapi ada lagi suara yang dikatakan oleh Sauban, kenapa tidak yang baru? Aduh, apa itu ya Rasulullah? Ketika Sauban di musim dingin mau berjamaah, di tengah perjalanan ada orang di pinggir toko, mereka kedinginan. Kemudian Sauban membawa baju yang di luarnya itu baju yang tidak baik, yang dipakainya untuk berjamaah di dalam, tapi yang dikasihnya yang di luar. Begitu ditunjukkan baju yang diberikan orang yang sangat kedinginan tadi, sehingga dia bisa berjamaah kepada Sauban bareng-bareng, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah ganti sekaligus. Maka mengatakan Sauban, Masya Allah, kenapa yang tidak lebih baik lagi? Aduh, saudara-saudaraku, dengan contoh yang seperti ini, Allah tidak akan pernah tidak mengganti, merugikan kepada hamba-hambanya. Maka apapun perjalanan ibadah yang sudah kita sengajakan, jangan transaksi kepada manusia, langsung saja kita melihatnya kepada Allah, karena kepentingan ini adalah untuk diri kita dan akan kembali kepada kita. Kenapa demikian? Karena hakikatnya adalah semua dari Allah. Wasilahnya manusia, betul, tapi kepada manusia kadang-kadang kita disakiti. Kalau kita terlalu menggantungkan kepada diri manusia, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Karena sudah dasarnya jelas, manusia al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya lalai, tempatnya salah. Maka kalau kita menggantungkan kepada manusia, baik janjian modal apa saja, apalagi yang sudah Allah tegaskan, kalau berjanji kepada manusia, baik dalam keadaan pendek, harian, mingguan atau bulanan, disuruh menulis dan pakai saksi. Apalagi yang tidak ditulis dan tidak pakai saksi, manusia identik dengan satu kelalaian atau menyengajakan dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir kali kata istrinya, ya Rasulullah, istri saya juga ada suaranya. Aduh, kenapa tidak semuanya? Saat Sauban berjamaah di masjid, kemudian ada seorang yang katanya di luar itu 1 minggu mereka tidak makan. Kebiasaan Sauban karena berangkatnya jam 2 sampai ke masjid itu dia membawa roti 2 potong, kemudian pakai susu, minyak zaitun dan sebagainya. Itu ditawarkan oleh mereka, bagi 2, diajak sarapan bersama. Kemudian Allah tunjukkan di surga kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Sauban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Maka jangan ragu-ragu lagi, sekalipun itu maupun profesi orang minta-minta, saudaraku, jangan pernah sudon kepada mereka. Rasulullah mengajarkan ada 2 kemungkinan, mereka kepepet. Apalagi di sekarang ini saat pandemik seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang terpapar bukan hanya karena COVID, tapi karena dibatasi gerak dan langkahnya, kita pasti akan hati kita terenyuh. Apalagi orang-orang yang profesinya tidak menetap. Maka menyontoh seorang sahabat Rasulullah namanya Sauban tersebut, maka kita ini yang sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian rizki yang dititipkan adalah ada bagian-bagian dari orang fakir dan miskin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini
Allah turunkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita makin tambah lagi iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan sholat berjamaah, kecuali dalam keadaan panas yang begitu menyengat atau hujan yang begitu lebat. Sepanjang kita masih mendengarkan suara adzan, upayakan, dan Allah tidak akan pernah sia-siakan setiap langkah kita untuk menuju masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah fi sirri wal 'alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa ahlikil kaffarata wal zalimin wal munafiqin wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.